Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Sasiregar. Saya dari kelompok Python. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Saya Riana Nuka. Ya, Hilda Aulia Sari Rambe. Perkenalkan, nama saya Hasbi Binanata. Saya Kesia Salsabila. Kita Agustina Sanila. Saya Anita Septiana Purwita. Ya, Yuniza. Video kali ini kami akan menampilkan bagaimana cara membuat program Python dengan menggunakan array 2 dimensi. Saksikan videonya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan program yang telah kami buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini berfungsi untuk menghitung rata-rata nilai beberapa mata kuliah dari beberapa mahasiswa. Program ini dibuat untuk mempermudah proses pengolahan data nilai mahasiswa. Dengan program ini, pengguna dapat memasukkan jumlah mahasiswa, jumlah mata kuliah, serta nilai dari setiap mata kuliah yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Setelah semua data dimasukkan, program akan menampilkan tabel nilai mahasiswa dan menghitung rata-rata nilai setiap mahasiswa secara otomatis. Pada video ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja program tersebut mulai dari awal hingga akhir. Penjelasan awal program. Pada bagian awal, program kita dapat melihat adanya perintah print yang digunakan untuk menampilkan judul program. Perintah print dalam bahasa pemrograman Python berfungsi untuk menampilkan teks atau informasi ke layar. Penjelasan awal program. Pada bagian awal program, kita dapat melihat adanya print yang digunakan untuk menampilkan judul program. Perintah print dalam bahasa program Python berfungsi untuk menampilkan teks atau informasi layar. Judul yang ditampilkan pada program ini adalah menghitung rata-rata data nilai beberapa mata kuliah per mahasiswa. Tujuan dari penulisan judul ini adalah agar pengguna mengetahui fungsi utama dari program yang dijalankan. Selain itu, penggunaan print juga membantu membuat tampilan program jadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh penggunanya. Setelah judul ditampilkan, program kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penerimaan input data dari pengguna. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu input jumlah mahasiswa. Pada bagian ini, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Perintah yang digunakan adalah input yang berfungsi untuk menerima data dari pengguna melalui keyboard. Data yang dimasukkan kemudian disimpan dalam sebuah variabel yang bernama jumlah mahasiswa. Variabel ini sangat penting karena akan menentukan berapa banyak mahasiswa yang akan diproses oleh program. Sebagai contoh, jika pengguna memasukkan angka 5, maka program akan memproses data nilai untuk 5 mahasiswa. Dengan cara ini, program dapat bekerja secara otomatis sesuai dengan jumlah mahasiswa yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah jumlah mahasiswa dimasukkan, program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mata kuliah. Data ini disimpan dalam variabel yang bernama jumlah matkul. Variabel ini digunakan untuk menentukan berapa banyak nilai mata kuliah yang harus dimasukkan untuk setiap mahasiswa. Sebagai contoh, jika jumlah mata kuliah yang dimasukkan adalah 4, maka setiap mahasiswa harus memasukkan 4 nilai mata kuliah. Informasi ini nantinya digunakan oleh program untuk mengatur proses perulangan saat memasukkan nilai mahasiswa. Perulangan input nilai pada bagian ini program menggunakan perulangan atau log untuk memasukkan nilai mahasiswa. Perulangan pertama digunakan untuk menampilkan mahasiswa ke-1, mahasiswa kedua, dan seterusnya sesuai jumlah mahasiswa yang dimasukkan sebelumnya. Di dalam perulangan tersebut terdapat perulangan kedua yang digunakan untuk memasukkan nilai setiap mata kuliah. Sebagai contoh, jika terdapat 5 mata kuliah, maka pengguna harus memasukkan 5 nilai
Penyimpanan data nilai pada bagian berikutnya, program membuat sebuah list kosong yang digunakan untuk menyimpan data nilai mahasiswa. Dalam bahasa pemrograman Python, list adalah struktur data yang dapat digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. List ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan nilai dari setiap mahasiswa dan setiap mata kuliah yang dimasukkan oleh pengguna. Dengan menggunakan list, data nilai mahasiswa dapat tersimpan dengan rapi dan mudah diproses oleh program. Selain itu, penggunaan list juga membuat program menjadi lebih efisien dalam mengelola data yang jumlahnya cukup banyak. Menampilkan tabel nilai setelah semua nilai mahasiswa berhasil dimasukkan. Program kemudian menampilkan tabel nilai mahasiswa. Program menggunakan perulangan untuk menampilkan setiap mahasiswa beserta nilai mata kuliahnya. Sebagai contoh, program akan menampilkan mahasiswa pertama dengan semua nilai mata kuliahnya, kemudian mahasiswa kedua dengan nilai mata kuliahnya, dan seterusnya. Dengan tampilan ini, pengguna dapat melihat semua data nilai yang telah dimasukkan ke dalam program. Hal ini juga membantu memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah benar sebelum dilakukan perhitungan rata-rata. Pada bagian terakhir program menghitung rata-rata nilai setiap mahasiswa, program terlebih dahulu menjumlahkan semua nilai mata kuliah yang dimiliki oleh mahasiswa. Setelah itu, hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah mata kuliah yang telah dimasukkan sebelumnya. Hasil dari perhitungan tersebut merupakan nilai rata-rata dari mahasiswa tersebut. Nilai rata-rata ini kemudian ditampilkan di layar sehingga pengguna dapat langsung melihat hasilnya. Dengan demikian, program ini dapat membantu Pada flowchart ini ditampilkan alur program untuk menghitung rata-rata nilai beberapa mata kuliah dari beberapa mahasiswa. Flowchart dimulai dari simbol mulai. Setelah itu, program menampilkan judul program yang menjelaskan bahwa program ini digunakan untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah mahasiswa dan jumlah mata kuliah. Setelah data dimasukkan, program membuat list kosong untuk menyimpan seluruh nilai mahasiswa. Program kemudian melakukan perulangan untuk setiap mahasiswa. Pada setiap mahasiswa, program menampilkan mahasiswa ke I, lalu melakukan perulangan lagi untuk memasukkan nilai setiap mata kuliah. Nilai dimasukkan akan disimpan ke dalam list data nilai. Setelah semua nilai mata kuliah dimasukkan, data tersebut dimasukkan ke dalam list utama yaitu nilai. Setelah proses input selesai, program menampilkan tabel nilai mahasiswa. Program kemudian melakukan perulangan lagi untuk menampilkan nilai setiap mahasiswa. Pada proses ini, nilai setiap mata kuliah ditampilkan kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total nilai. Setelah itu, program menghitung rata-rata dengan membagi total nilai dengan jumlah mata kuliah. Lalu, hasil rata-rata ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Terakhir, program diakhiri dengan simbol selesai yang menandakan program telah selesai dijalankan.
Pada flowchart ini ditampilkan alur program untuk menghitung rata-rata nilai beberapa mata kuliah dari beberapa mahasiswa. Flowchart dimulai dari simbol mulai. Setelah itu, program menampilkan judul program yang menjelaskan bahwa program ini digunakan untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah mahasiswa dan jumlah mata kuliah. Setelah data dimasukkan, program membuat list kosong untuk menyimpan seluruh nilai mahasiswa. Program kemudian melakukan perulangan untuk setiap mahasiswa. Pada setiap mahasiswa, program menampilkan mahasiswa ke I, lalu melakukan perulangan lagi untuk memasukkan nilai setiap mata kuliah. Nilai dimasukkan akan disimpan ke dalam list data nilai. Setelah semua nilai mata kuliah dimasukkan, data tersebut dimasukkan ke dalam list utama yaitu nilai. Setelah proses input selesai, program menampilkan tabel nilai mahasiswa. Program kemudian melakukan perulangan lagi untuk menampilkan nilai setiap mahasiswa. Pada proses ini, nilai setiap mata kuliah ditampilkan kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total nilai. Setelah itu, program menghitung rata-rata dengan membagi total nilai dengan jumlah mata kuliah. Lalu, hasil rata-rata ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Terakhir, program diakhiri dengan simbol selesai yang menandakan program telah selesai dijalankan.